Pria ini terus diikuti oleh sosok misterius dengan senyum yang menyeramkan. Ia sedang tersesat di lorong bawah tanah sebuah stasiun kereta. Anehnya, ia terus berputar-putar di lorong yang sama tanpa menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah petunjuk. Jika ingin naik ke lantai berikutnya, setiap kali menemukan kejanggalan, ia harus segera berbalik arah. Aturan itu terus terngiang di kepalanya. Pria itu pun mulai menyadari kesalahannya. Darah yang mengalir deras tadi ternyata merupakan sebuah kejanggalan. Begitu pula sosok pria misterius yang sempat berubah menyeramkan. Itulah kejanggalan pertama yang membuatnya kembali ke lantai dasar. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, ia mulai memotret setiap benda yang dilewatinya, termasuk pria misterius tersebut, sebagai bahan perbandingan. Namun saat tiba di lantai berikutnya dan memeriksa foto-fotonya, seluruh gambar itu mendadak berubah menjadi menyeramkan. Saat itulah ia sadar bahwa teknologi tidak bisa diandalkan di tempat ini. Ia harus mengandalkan ingatannya sendiri, menghafal setiap detail lorong untuk mendeteksi kejanggalan dan terus naik ke lantai berikutnya. Dengan semangat baru, ia mulai memperhatikan setiap sudut lorong dengan lebih teliti. Namun saat mendekati sebuah loker, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalamnya. Rasa penasaran membuatnya membuka loker tersebut. Di dalamnya, ia menemukan kejanggalan lain yang memaksanya segera berbalik arah. Kini ia berada di lantai ketiga. Masih ada 5 lantai lagi yang harus dilewati. Tantangan berikutnya muncul ketika seluruh gambar yang terpajang di dinding tiba-tiba menatapnya dengan tatapan sinis. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia segera berbalik arah dan berhasil mencapai lantai keempat. Perjalanannya menuju lantai 5 berlangsung tanpa hambatan. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa optimistis bahwa dirinya akan segera bebas dari tempat itu. Namun di tengah keyakinannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Mantan kekasihnya kembali menelepon dan menanyakan keberadaannya. Karena tidak melihat sesuatu yang aneh, ia tetap melanjutkan perjalanan. Sayangnya, panggilan telepon itu sendiri ternyata merupakan sebuah kejanggalan. Kesalahan fatal tersebut membuatnya langsung terlempar kembali ke lantai dasar dan harus mengulang semuanya dari awal. Kali ini lorong yang dilaluinya berubah menjadi berwarna kuning. Putus asa, ia sempat mengamuk dan menyerah pada keadaan. Namun setelah menenangkan diri, ia kembali mengumpulkan tekadnya dan memulai perjalanan sekali lagi. Saat berada di lantai 1, ia bertemu dengan seorang anak kecil. Mengira anak itu adalah sebuah kejanggalan, ia segera berbalik arah. Namun bukannya maju, ia justru kembali ke lantai dasar lagi. Dari situlah ia menyadari bahwa anak tersebut bukanlah kejanggalan, melainkan orang lain yang juga terjebak di tempat yang sama. Ketika anak itu tiba-tiba berlari, pria itu pun segera mengejarnya.